karena kalau dikatakan mengantuk itu saya dengan hormat saya agak meragukan. Yang kedua adalah bukti CCTV. Ya, saya tahu Gubernur Jawa Timur ya Bu Kofifa dan juga Wali Kota Surabaya itu juga banyak memasang CCTV di sekitar. Tapi aman sih, masih bisa sembuh segala macam. Cuma ada hemorroid doang dan harus dijahit. Oh, cuma dijahit. Cuman iya ada sobek di ujung mata. Kondisi galah masih mau diajak bercanda sih, cuman agak nangis mungkin karena matanya sakit kali ya. Perih ya. Kalau bercanda ada sih beberapa kali kalau lagi nangis manggil mama papa. Heboh, ini penampakan Jody, sopir Vanessa Angel, saat dijebloskan ke penjara. Tubagus Muhammad Jody, sopir artis Vanessa Angel hari ini, disebut telah membaur dengan tahanan lain di Mapolres Jombang, Jawa Timur. Ia dikumpulkan dengan tahanan pidana umum lainnya. Kapolres Jombang AKBP Agung Setio Nugroho mengatakan, Polres Jombang telah menahan sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody, sejak Kamis malam, 11 November, sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat. Ia menghuni rutan Polres Jombang. Setelah berkas persyaratan administrasi penahanannya dinyatakan lengkap oleh Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Sattahti Polres Jombang. Berdasarkan foto yang beredar, nampak Jody telah mengenakan baju tahanan dengan nomor 4 di bagian pundak. Rambutnya pendek, tidak seperti di unggahan foto terakhirnya di akun Instagram yang terlihat keriting. Terlihat di foto, Jody tengah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi penghuni rutan Polres Jombang. Nampak beberapa penyidik mendampinginya, berbeda dengan Galaskai, anak Vanessa Angel, yang mengalami luka di bagian kiri wajahnya. Jody tidak nampak luka luar sedikit pun. Agung Setio menjelaskan, berkas persyaratan administrasi itu seperti surat perintah penahanan, surat keterangan sehat, surat keterangan hasil swab bebas COVID-19, serta keterangan riwayat penyakit dari klinik atau rumah sakit. Setelah administrasinya lengkap, tersangka dilakukan penahanan di Polres Jombang, katanya, Jumat 12 November. Agung mengungkapkan, kondisi kesehatan Tubagus Jody saat ini cukup sehat. Di dalam penjara Polres Jombang, ia membaur dengan tahanan kasus lain. Tidak ada tempat khusus bagi Tubagus Jody. Saat ini, tersangka kondisinya membaik, bagus, dan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Tidak kita beda-bedakan. Tubagus Jody jadi satu dengan tahanan lainnya, ungkapnya. Jody sudah menyandang status tersangka dengan jeratan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang RI nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selain itu, jejak digital sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody, benar-benar bikin kaget. Dia terciduk gunakan kamera yang mahal banget. Profesi Jody langsung jadi sorotan. Jody rupanya bukan sosok kaleng-kaleng, dia menjadi tulang punggung keluarga. Jejak digital Jody di sosial media juga terlihat mumpuni. Faktanya bisa bikin silau. Dia terlihat sangat berbakat fotografi. Jody bahkan sudah terbiasa memakai kamera mahal di usia muda. Ketua RT Jody, Rahman Halim, ikut mengamini. Rahmat bahkan ikut mengungkap sosok orang tua Jody. Rupanya, orang tua Jody bekerja sebagai konsultan, sosoknya cukup mapan. Meski mapan, Jody bukan tipe anak manja, dia justru tipe anak yang mandiri. Ketua RT sampai menyebut Jody lebih bangga bekerja sendiri ketimbang meminta ke orang tua yang punya materi cukup. Orang tua Tubagus Jody konsultan, jadi orang tua bekerja. Jody juga bekerja, jadi mandirilah. Orang tuanya langsung menyampaikan terjadi kecelakaan.
minta doanya, mudah-mudahan Jody sehat, kata Ketua RT Rahmat Halim. Sikap mandiri dari Jody ini membuat orang tuanya salut. Mereka disebut sangat kaget lantaran Jody dijadikan tersangka dalam kecelakaan maut Vanessa Angel. Mendampingi Jody ini beserta ibunya, kedua orang tuanya, terutama ibunya sangat syok, ucap Ketua RT. Rahmat juga menepis soal Jody yang diisukan songong dan begajulan. Menurut Rahmat, kenakalan Jody masih terbilang lumrah. Saya perlu klarifikasi, dia itu bukan sopir, dia adalah fotografer, kata Rahmat Halim. Crazy Rick Malang, Gilang Widya dan Sandi Purnamasari tak membantah ini. Jody sampai digambarkan sebagai sosok yang lebih dari sekedar sopir. Dokumentasi dan vlog Vanessa Bibi sampai ikut di handle Jody. Dia serba bisa ya, jadi kameramen, jadi semua, jadi sopir, tukang edit, beberapa kali ketemu. Jody orangnya baik, namanya juga musibah, dia nggak bermasalah orangnya, kata Gilang. Itu sebabnya Jody terlihat tak canggung menggunakan kamera mahal. Jejak digital yang terlihat diyakini bukan untuk gaya-gayaan. Sementara itu, Tubagus Jody sudah ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis 11 November 2021. Seorang pakar hukum juga ikut menyoroti soal kasus kecelakaan Vanessa Angel dan Baby. Sang pakar hukum mengungkapkan kemungkinan hukuman yang akan diterima sang sopir, Tubagus Jody, bahkan disebut bisa mendapat hukuman mati. Pasal yang utama adalah pasal 359 KUHP, jelas Dr. Firman Chandra selaku pakar hukum. Artinya, yang pasal karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tambahnya. Jika hanya karena kelalaian, sopir bisa dihukum selama 5 tahun. Bagaimana kalau sengaja, ungkap pakar hukum. Kemudian bagaimana kalau sengajanya itu ada direncanakan, tanyanya lagi. Jika sudah direncanakan, tentu hukuman yang diterima Tubagus Jody sebagai sopir akan diperberat. Jika polisi berhasil menemukan unsur kesengajaan, maka Tubagus Jody bisa mendapat hukuman yang sangat berat. Kalau memang polisi pada saat melakukan investigasi, penyelidikan itu menemukan ada unsur perencanaan dan disengaja, maka pasal yang masuk adalah pasal 340, ungkap sang pakar hukum. Dan ancaman hukumannya bisa hukuman mati, tambahnya. Hal ini karena kelalaian Tubagus Jody dalam mengendarai mobil membuat 2 orang meninggal dunia. Namun kini status Jody baru menjadi tersangka dan belum dilakukan penyelidikan. Diketahui keluarga Vanessa Angel dan Baby belum sanggup untuk bertemu Tubagus Jody. Bagaimana menurut pendapat Anda?